Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 40 ayat 1 sampai ayat 11 saja. Mazmur pasal 40 ayat 1 sampai ayat 11. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan baca ayat 1 dan 2. Jemaat menjawab ayat 3 dan terus menerus saling ganti bergantian. Mazmur 40 ayat 1 sampai 11. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ayat 3. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Tuhan kita. Banyak orang akan melihat dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Adonai Tuhanku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakan, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan, ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur pasal 40 ini dari ayat 1 sampai ayat 11 sudah ada sebelum Daud ada, yaitu sebagai nyanyian ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Sebagai satu pengalaman, dan ini sudah begitu populer, tapi kemudian diangkat oleh Daud sebagai satu prinsip pengajaran ketika beribadah di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat pada kitab Bilangan, ada disebut kitab peperangan. Saudara bisa baca dari Kejadian sampai Maleaki, mana ada judul kitab peperangan. Tapi ternyata dikatakan di situ ada kitab peperangan. Kitab peperangan itu adalah buku nyanyian, puji-pujian penyembahan orang Israel. Diberi judul buku kitab peperangan dan kemenangan. Pada waktu kita beribadah, memuji Tuhan, mengagungkan Dia, memuliakan Dia, kita sedang berperang. Berperang terhadap ketidakpercayaan kita, berperang terhadap masalah persoalan kita, berperang terhadap penyakit kita. Karena itu ketika memuji Tuhan, nyanyikanlah dengan gegap gembira, bahwa dengan keyakinan engkau pasti menang. Kata-katanya selalu memberikan harapan, janji, kemenangan. Begitu juga dikatakan di sini adalah kitab ibadah. Sikap ibadah itu pada ayat yang kedua jelas sekali. Mari kita lihat bersama. Saya senang kalau kita tetap melihat Alkitab. Aku sangat apa? Makanya saya bilang tolong tayang. Apa dikatakan? Aku sangat apa? Saudara, ibadah itu hanya menantikan satu pribadi yang besar untuk hadir di tengah-tengah kita. Amin. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Apa sungguh kita menantikan Dia? Ayo. Kata kawiti sangat menantikan, artinya memiliki kerinduan,
ya harapan begitu besar, sungguh-sungguh ingin berjumpa dengan pribadi itu. Itu sikap iman penting sekali. Supaya ibadah kita ini bukan hanya kebiasaan, tradisi, selesai ibadah tidak ada apa-apanya. Justru kalau engkau menantikan betul pribadi Tuhan hadir dalam hidupmu, tidak mungkin engkau pulang dengan sia-sia. Kita pasti pulang dengan berkat Tuhan yang melimpah. Aku sangat kawiti menanti-nantikan Tuhan. Saudara percaya Tuhan hadir di sini? Saudara percaya Tuhan hadir di sini? Oh, belum tentu. Saudara, jangan ngotaki aku. Nah, gitu. Ya, belum tentu. Kita hanya pengakuan iman. 2-3 orang berkumpul maka dia hadir. Kita hanya pengakuan iman. Tapi pribadi kita sungguh engkau mengimani, ya, dia hadir di tengah kita. Amin. Mata dosa kita tidak bisa melihat, tapi mata iman kita bisa melihat. Dan kalau dia betul hadir, bagaimana sikap kita? Ayo, jujur. Bagaimana sikap ibadah kita? Bagaimana pujian kita? Bagaimana penyembahan kita? Seluruh ibadah kita. Saudara, kalau presiden saja hadir, pasti saudara segera berdiri. Kasih hormat yang terbaik. Seringkali kita ibadah sambil main HP, ya, sambil makan permen. Berani engkau menghadap presiden sambil mengunyah permen karet? Ayo, ini penting sekali. Itu tandanya kita tidak serius bahwa pribadi itu hadir. Makanya ketika pulang sia-sia. Biasa menjadi tradisi. Hari Minggu memang harus ke gereja. Kalau tidak gereja tidak enak. Itu karena kebiasaan. Bukan karena tuntutan. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Kalau saudara sungguh menantikan dia, ayat selanjutnya menjadi bagian bagi kita. Perhatikan coba. Ayat selanjutnya bagian bagi kita. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia melawat aku. Dia pasti melawat, menghampiri engkau dan mendengar permintaanmu, teriakanmu, minta tolongmu. Tidak mungkin sia-sia. Doamu pasti didengar. Amin. Oh, ini penting sekali. Coba perhatikan saudara. Ayat ini. Ini bukan tambahan, ini firman. Saya sangat percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Dia hidup di dalam kehidupan kita. Perhatikan, saudara percaya dia menjenguk kita, melawat kita. Dia tahu kebutuhan kita, dia tahu pergumulan kita, dia tahu permintaan kita, dia tahu kerinduan kita. Coba perhatikan. Lalu dia menjenguk aku dan mendengar teriakan minta tolongku. Apa hanya mendengar? Lihat, dia bertindak. Tuhan itu selalu bertindak. Tuhan bukan hanya simpati dan empati, tapi perbuatan. Karena firman itu telah menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia. Saudara, saya tadinya bukan orang yang percaya dengan Yesus. Sulit sekali untuk percaya. Apalagi menyebut Yesus itu Tuhan. Dan saya berpikir orang Kristen itu menyembah Tuhan 3. Ya, Bapa, Anak, dan Roh. Saya tidak ngerti. Apalagi dulu hanya diwariskan perkataan ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak. Saudara. Tapi setelah saya baca firman Tuhan, Alkitab menyatakan Tuhan itu Esa. Tuhan itu Esa. Coba saudara perhatikan kitab Ulangan 6 ayat yang keempat. Ya, kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang keempat. Saudara perhatikan di situ. Ya, tolong ditayangkan. Ya, kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Apa? Saudara di situ. Ya. 6 ayat 6 itu ayat 4. Ya, ya. Sudah, tolong baca. Apa? Ya. Ya. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad
dengar Israel, Shema Israel. Tuhan itu adalah Tuhan yang Echad, Esa. Kita tidak menyembah tiga Tuhan, kita menyembah Tuhan yang Esa. Dalam diri Tuhan yang Esa sudah ada roh, sudah ada firman. Roh dan firman tidak diciptakan Tuhan, sudah ada sejak Tuhan itu ada. Kalau roh dan firman diciptakan oleh Tuhan, berarti Tuhan sempat tidak punya roh, sempat tidak punya firman. Lalu dia menciptakan firman dengan firman apa? Berarti Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang Esa. Di dalam diri Tuhan yang Esa sudah ada roh, sudah ada firman. Roh dan firman sudah ada. Ada berapa Tuhan? Ya, Esa. Roh dan firman. Apa saja yang ada dalam diri Tuhan sama mulianya, sama agungnya, sama kekalnya, sama kudusnya. Amin. Kan tidak mungkin ada yang beda di dalam diri Tuhan. Firman-Nya keluar menjadi manusia. Siapa namanya? Yesus. Trinitas oleh Bapak Gereja hanya untuk menunjukkan keberadaan Tuhan. Keberadaannya Bapa, Anak, dan Roh. Keberadaannya, tolong, Trinitas bukan keberapaan, tapi keberadaan. Coba ucapkan, keberadaan. Ya, makanya jangan suka main angka 3113. Ya, itu orang Kristen kenapa? Dia salah sendiri berkata tentang imannya. Itu bukan angka, itu bukan bilangan, itu bukan numerik, bukan. Itu kepribadiannya, Bapa, Anak, dan Roh. Kenapa ada kata Bapa? Kenapa ada kata anak? Itu bukan urusan biologis. Bukan. Itu simbolis. Karena anak berasal dari Bapa. Sama dengan bapaknya. Makanya kalau anak mau bandel itu lihat aja bapaknya. Ya, enggak usah jauh-jauh, saudara ya. Kalau anak perempuan kita agak kikir, pelit, itu sama dengan ibunya. Ya saudara, enggak beda saudara. Itu soal berasal. Ya, kata bapak dan anak. Itu tidak ada konotasi biologis, itu simbolik. Saya kasih contoh. Kita menyebut negeri kita Ibu Pertiwi. Mana Bapak Pertiwinya? Ada kata ibu, tidak ada kata bapak, tidak ada kata anak. Itu kan simbolis. Ibu-ibu pasti bawa anak kunci kan? Ayo. Apa gemboknya itu ibunya kunci, saudara? Kan enggak, saudara. Anak tanpa bapak, tanpa ibu. Anak tangga. Apa tangga sebelah sini bapaknya, sebelah sini anaknya, ibunya? Enggak. Orang Amerika menyebut negerinya Paman Sam. Mana Tante Sam? Saudara mengerti maksudnya? Bukan biologis tapi simbolis. Makanya orang Kristen harus bisa menjelaskan itu. Kalau dia tidak bisa menjelaskan apa yang diimaninya, lalu apa sesungguhnya? Bahwa Tuhan itu Esa. Dalam diri Tuhan sudah ada roh dan firman. Roh dan firman sehakikat, sederajat, melekat. Harus ada, wajib ada, mustahil tidak ada. Saya ulangin, roh dan firman sudah ada sejak di dalam Tuhan itu ada. Sehakikat, sederajat, melekat. Harus ada, wajib ada, mustahil tidak ada. Harus hafal. Ya supaya kita bisa jelaskan, supaya kita bisa jadi berkat. Mengapa firman itu menjadi manusia? Sebab yang rusak di dunia ini adalah manusia. Alam dan marga satwa yang lainnya itu akibat dari satu pribadi manusia. Saya kasih contoh bahwa manusia itu paling rusak. Binatang gak rusak. Ya, saya suka mengikuti penjelasan tentang kehidupan binatang-binatang di Discovery Channel. Satu saat saya melihat kehidupan buaya yang ada di Florida, Miami, Florida. Buaya paling besar. Saya kaget waktu dengar penyelidikan itu. Ternyata buaya itu paling setia dengan pasangannya. Buaya itu paling setia dengan pasangannya. Kalau pasangannya mati, sampai mati, dia tidak cari ganti.
Tapi kalau kata buaya pindah ke orang, kenapa jadi negatif? Jadi mana yang rusak sebetulnya saudara? Nah, ini itu bukti. Itu bukti bahwa manusia itu sumbernya. Jadi karena itu firman harus jadi manusia. Dia memulihkan kembali. Yang kedua, saya lihat kehidupan monyet, masyarakat monyet yang ada di kuil-kuil India. Ternyata monyet itu ada rajanya, ada pemimpinnya, ya. Dan ternyata ada aturannya. Ada aturannya. Kalau monyet kecil dapat makanan, monyet besar tidak boleh merebut. Kalau merebut, dia dikeluarkan dari masyarakat kemonyetan. Ya, sampai dia mengembara seorang diri. Ya, dikucilkan sama sekali. Ya, hebat monyet. Ya, kalau yang besar tidak boleh menindas yang kecil. Saudara, itu monyet. Makanya para pemimpin partai politik perlu belajar dari ya itu. Sebelum nyalek belajar dulu ya. Jadi supaya tahu kalau yang kecil bagiannya ya begitu. Tapi manusia berubah. Saya ingin cerita itu dulu supaya kita tahu kenapa kita butuh Yesus. Hanya Yesus yang sanggup membawa kita kepada Tuhan. Karena dia di dalam berasal dari diri itu Tuhan. Saudara masih punya 5 jari? Tolong angkat tangannya, maaf. Ya, yang 6 jangan. Ya, yang 5 saja. Baik saudara, ini jari jempol, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Jari yang paling istimewa itu ini. Ini paling istimewa. Jari yang paling pinter itu ini. Sebab murid kalau ditanya siapa yang tahu, dia ngangkat gini. Yang tidak pernah ngangkat begini saudara, dia angkat begini. Jari yang paling tinggi jari tengah yang normal. Saudara ya, yang normal. Jari yang paling kaya jari manis. Karena kalau menikah itu pasti masukkan cincinnya ke sini saudara. Kalau sudah penuh di sini baru rata ke sini semua saudara. Maka ibu-ibu yang cincinnya bagus-bagus besar, kalau belanja dia tidak tunjuk itu, dia tunjuk itu berapa. Supaya kelihatan orang. Begitu. Jari yang paling kecil, jari kelingking. Dan ini fungsinya kecil sekali. Paling tinggi korek kuping. Tidak pernah ada orang korek kuping pakai jempol kan? Gak ada, korek kuping pakai ini. Gitu. Jari ini, jari. Karena itu jari ini tidak dianggap. Coba kalau ada orang marah-marah yang punya jari, pukul-pukul meja, mana yang paling sakit? Yang kecil. Tidak ada yang mukul begini, tidak ada. Pukulnya begini. Makanya yang di atas tuh jangan ribut, yang menderita itu yang kecil. Iya, pukul-pukul gitu, ngamuk-ngamuk, pukul mimbar, itu ya. Itu. Yang kecil ini susah, saudara. Tapi jangan takut. Orang yang terkecil pasti terdahulu di hadapan Tuhan. Bagaimana? Ketika Sang Pencipta jari datang, mereka berjejer berbaris menyembah. Siapa paling depan? Tidak ada yang menyembah begini kan? Ada. Ya, itulah. Jadi jangan takut. Yang penting kita besar di hadapan Tuhan. Itu penting. Tuhan bisa mengubah keadaan. Kalau dia mengubah keadaan, jelas sekali dari sejak awal. Saya ingin sebelum melanjutkan ini, supaya kita mengerti, ya, kenapa kita perlu Yesus. Kenapa dosa itu tidak bisa ditebus oleh apapun, oleh manusia. Ya. Kadang-kadang manusia berkata dengan perbuatan baik. Perbuatan baik bukan nilai tambah bagi manusia. Perbuatan baik adalah identitas inherent dalam diri manusia. Jadi ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, dilengkapi dengan perbuatan baik. Bahwa manusia itu harus berbuat baik. Itu kelengkapan manusia. Contohnya, matahari diciptakan Tuhan
Ya, dengan atribut dan kelengkapannya. Bersinar, memberikan panas. Kalau dia tidak bersinar dan tidak memberikan panas, bukan matahari kan namanya, berubah, gerhana. Jadi di situ. Buaya, kembali lagi buaya. Ya, gitu. Saya senang karena banyak ketemu buaya. Yang lebih bahaya itu kalau ketemu buaya darat. Nah, itu bahaya lagi, saudara. Ya sudah, buaya setelah telurnya menetas, anak-anaknya disimpan di mana? Di mulut. Saudara berkata, oh baik sekali ya, buaya itu nggak nelen. Kan buaya makan apa saja, tapi dia itu bukan kebaikan buaya, itu memang sudah identitasnya buaya. Jadi perbuatan baik adalah identitas manusia. Kalau manusia tidak berbuat baik, dia bukan turun derajatnya. Jadi kalau yang disebut manusia harus dilengkapi atributnya dengan perbuatan baik. Begitu dia tidak berbuat baik, dia turun. Begitu dia berbuat dosa, turun lagi. Lalu dengan perbuatan baik dia bisa mengangkat dirinya. Nggak bisa kan? Karena itu bukan nilai tambah. Maka perlu Yesus mati di salib bagi saya dan saudara. Dan dia berkata, dosamu sudah diampuni. Amin, saudara. Oh, itulah, di situ letaknya. Karena Tuhan itu semesta alam. Saya kasih contoh lagi. Coba kita lihat Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1 dulu. Ya. Ya. Tolong Kejadian 1 ayat 1 apa? Ya. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bereshit bara Elohim et hasi samayim wh arets. Bereshit. Itulah Tuhan yang mengadakan. Tanpa dia mengadakan tidak ada yang ada. Dan ketika dia menciptakan langit dan bumi, sempurna. Sempurna. Jangan salah. Kejadian 1 ayat 1 itu sempurna. Tapi ketika Kejadian 1 ayat 2 ada bahasa. Ya, coba Kejadian 1 ayat 2 apa? Ya. Ya, kata belum ini membuat seolah-olah Kejadian 1 belum sempurna. Sebetulnya bukan kata belum. Ya. Dikatakan situ hayeta. Hayeta. Ada sesuatu unsur yang merusak ciptaan Tuhan itu. Tohu wa bohu, menjadi kacau balau. Akan diteruskan apa? Gelap gulita menutupi samudra raya. Wehose alfene tehom, wehose, kegelapan itu menguasai seluruh unsur. Karena iblis jatuh ke dunia. Itu yang hayeta itu. Jadi hidup kita tenang-tenang, rumah tangga tenang-tenang. Kalau sudah masuk hayeta, hati-hati saudara. Itu pelakor bahaya sekali. Ya, bisa membuat orang menjadi rusak. Itu penting sekali. Wehose alfene teom. Seluruhnya dikuasai oleh kegelapan. Tapi kebaikan Tuhan masih pada ayat yang kedua. Coba lanjutkan. Roh Tuhan apa? Melayang-layang di atas permukaan air. Weruah Elohim merechefet et hasisha mayim. Weruah Elohim, roh Tuhan merechefet, melayang-layang. Sebetulnya harfiahnya bukan melayang-layang kayak burung saudara, tapi melayang-layang itu meliputi, mengerami, lebih cocok, mengerami. Roh Tuhan itu mengeraminya. Ya, telur dierami oleh induk ayam, lalu apa? Menetas, berubah telur menjadi anak ayam. Lebih berharga. Telur ayam harganya lebih murah, tapi Kentucky lebih mahal. Ya gitu. Kalau ayam goreng harganya sedang, pakai bahasa Inggris fried chicken naik harganya saudara. Nah, saudara, ya itu diloloin orang mau gitu saudara.
Loh, iya, dianggap buyan gitu ini saudara. Ya, gitu, bengak nian kau ini. Iya, ya keluar duit hanya karena fried chicken. Gitu. Padahal dari dulu ayam goreng, tapi 5.000 ayam goreng. Kalau fried chicken 10.000. Gitu, saudara. Jadi dia dierami, dia berubah. Roh Tuhan itu memulihkan, dia mengerami. Percayalah ketika firman diberitakan, roh Tuhan mengerami kita. Amin. Saya tanya, telur yang dierami nggak netes-netes, telur apa? Tiap minggu ke gereja, tapi hidup seperti itu terus. Jangan-jangan telur apa yang tidak menetes ini, saudara ya? Ya, tolong jawab sendirilah ya. Aku nggak lemat jawabnya itu ya. Ya gitu. Jadi di situ letaknya. Jadi dengan kata lain kita sungguh-sungguh melihat. Lalu ayat yang ketiga, wah pekerjaan Tuhan, Bapa, Roh dan Anak. Apa ayat yang ketiga? Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Wayomer Elohim Yehior, wa Yehior, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Firman itu adalah terang, menerangi kita. Maka ketika Yesus berkata, akulah terang dunia itu. Siapa yang berada dalamku tidak ada lagi berada dalam kegelapan, karena terang telah memisahkan, ya, memisahkan dari kegelapan. Jadi kalau kita menerima Yesus anak terang, hidup kita tidak berada dalam remang-remang. Bebas, jangan ini gelap enggak, terang enggak, saudara ya. Namanya remang. Makanya tempat remang-remang itu di mana saya nggak tahu, saudara. Loh, iya, jadi jangan seperti itu. Harus terang, dipisahkan, tidak bisa bergabung. Jadi kalau kita sudah terima Yesus terang, maka hidup kita menjadi terang, perbuatan kita terang, semua anak terang. Dari situ, sekarang kita lanjutkan ayat ini. Aku sangat menantikan tadi ayat yang kedua, tolong sambung ayat yang ketiga. Ya, ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu dan menetapkan langkahku. Saudara, kata sumur, lubang, lumpur adalah lambang kebinasaan. Contohnya, Yusuf dibuang kemana? Sumur. Saya senang dengan nama itu karena mirip nama saya gitu. Yusuf. Saya ditahan 6 tahun di penjara. Gitu. Yusuf ditahan 7 tahun. Saya sayang kurang setahun saya, saudara. Gitu. Ya sudahlah. Jadi nggak jadi presiden. Gitu. Yang jadi presiden Yusuf Habibie. Nah, sudah sampai di situ dulu. Jadi Tuhan mengangkat dari lubang. Tolong lihat ayatnya. Saya tidak usah terjemahkan dalam bahasa asli. Coba lihat ayatnya. Dia mengangkat aku dari lubang. Lalu dia menempatkan mana? Menempatkan di atas bukit. Tuhan kalau menolong itu tidak setengah-setengah. Bukan di pinggir lubang. Dia angkat di atas bukit. Bukit kemenangan. Bukit berkat. Bukit keberhasilan. Bukit kekudusan. Amin. Di sana dia berikan, dan dia menetapkan langkahku, artinya supaya kita tidak kembali lagi terperosok ke dalam lubang. Itu kalau kita ibadah menantikan Tuhan, tidak mungkin sia-sia. Pasti engkau yang bergumul, engkau yang sakit, engkau yang punya masalah, punya persoalan, sungguh-sungguh pribadi itu, jamah aku, tolong aku, percaya, keluar dari ibadah, saudara mendapat pertolongan Tuhan. Dilepaskan, diberikan kemenangan, disembuhkan. Amin. Disembuhkan. Saya percaya itu. Saudara, tadi malam sudah saya ngomong, malam ini, hari ini saya ulangin. Ya, saya ini senang diundang oleh gereja Metodis, karena di gereja ini saya dibaptis. Ya, tapi dulu ngadepnya lain. Gitu ya, ke sana ngadepnya ya, saudara. Jadi ini sekarang dulu ke sana, sekarang ke sini. Mungkin cari hoki ya, gitu ya, feng shui kali ya, saudara ya gitu. Nah saudara, saya dibaptis di sini, katekisasi di sini selama 1 tahun.
katekisasi di sini oleh pendeta Heidi Yunus. Ya. Pendek cerita, saya itu masuk gereja pertama kali seumur-umur. Jadi saya datang hari Jumat, pendetanya bilang, Minggu datang aja. Minggu datang aja. Oh ya, saya datang. Minggu datang saya sedang mikir bagaimana ya bentuk gereja. Karena saya tidak pernah masuk toleransi dengan gereja, enggak. Kalau lewat depan gereja, saya mukanya buang ke tempat lain. Saya tidak mau lihat ini. Sebab 40 hari berkatku hilang, saudara. Jadi saya tidak mau lihat. Saya jalan gitu. Dulu kan di Palembang kalau yang jual mie pangsit itu kan pakai gerobak itu asapnya sampai keluar. Oh, saya tahan napas. Itu tahan napas, jangan sampai ke isap binang. Padahal kalau sudah tahu sekarang lemak nih ya. Ya sudah, saudara. Hari Minggu datang, saya mikir saya harus duduk ambil posisi di mana ya. Saya duduk baris kedua. Baris kedua paling pojok gitu. Karena saya tidak terbiasa di belakang. Karena menurut agama saya yang dulu, yang dapat berkat besar itu yang paling depan. Itu gunung berkatnya, saudara. Ya, kalau ke bawah turun lagi bukit. Saudara ya, turun lagi. Onta turun lagi, kambing turun turun lagi kambing, ayam. Yang paling belakang tai ayam. Loh, ini enggak cerita sekarang, enggak. Saya enggak nyindir sekarang. Makanya kalau ibadah itu datang cepat, duduk di depan. Itu. Gitu. Jadi saya datanglah. Ya maklumlah ya saudara. Jadi saya datang di barisan kedua. Semua di situ. Kebetulan banyak pemuda di situ, ya sudah, saya diam aja. Karena saya juga masih muda waktu itu. Jadi saya ikutin karena saya nggak tahu. Orang berdiri saya berdiri, orang nyanyi saya lihat, baca gitu. Karena dulu pakai buku nyanyian, pakai begini-beginian gitu ya. Buku nyanyian itu, buku nyanyian itu hijau warnanya ya. Udah nyanyi. Nah, ketika rombongan saya berdiri. Ya, saya disodorin. Maaf, rupanya itu rombongan kur. Aku salah duduk. Tapi karena P3MI-nya baik gitu, enggak tegur saya, senyum aja. Ya sodorkan mapnya, ya saya baca-baca begitu. Selesai ibadah baru mereka nanya, kenapa enggak ikut latihan? Gimana mau latihan? Saya salah do. Oh, malunya luar biasa saudara. Woi, malu nih anakku. Ya rasanya enggak mau balik lagi ke gereja itu. Tapi untunglah P3MI-nya itu baik-baik. Dari mana? Kenapa? Saya terangkan. Saya baru pertama kali gini. Siapa? Saya jelaskan. Kaget dia. Lapor Pak Pendeta. Pak Pendeta, ini bukan wong Cino. Ini wong Palembang. Keluarga kemas. Pendetanya kaget. Lu kenapa enggak bilang? Oh, Pak Pendeta nggak tanya. Gitu, karena Pak Pendetanya dari tebing tinggi, Pak Heidi Yunus itu. Jadi nggak tahu bedanya antara orang Chinese dengan orang Palembang asli. Memang susah mirip, saudara ya, susah gitu. Ya, jadi kami ini selalu suka bilang sitapri, sipit tapi pribumi gitu, saudara. Ya sudah. Jadi ya, akhirnya baru tahu, wah gini-gini. Ya akhirnya dikatekisasi, ceritanya setahun kemudian dibaptis. Itulah yang mendewasakan saya di tempat ini. Inilah startnya, permulaannya. Dan saya percaya Tuhan memberikan pertolongan luar biasa. Karena saya bersaksi sana sini, akhirnya ditangkap. Zaman dulu yang nangkap saya itu Kop Kamtib. Ya, Kop Kamtib, Laksus Kop Kamtib. Saya tidak pernah berhubungan dengan polisi. Ya. Karena dituduh subversi, Pempres 11. Pempres 11 itu tangkap dulu, baru periksa. Gitu. Selama 1 tahun
nggak diperiksa-periksa. Saya sampai bingung, saya perkara apa? Saya tanya dengan penjaga, saya ini perkara apa? Tanya aja sendiri. Kira-kira kamu perkara apa? Gitu. Waduh. Sementara teman-teman yang ditangkap di sana sudah 13 tahun, 15 tahun, yang dituduh Orde Lama, yang dituduh PKI dan sebagainya. Waduh, saya bingung sendiri, saudara. Tahun kedua baru diperiksa. Baru diperiksa. Setelah ditanya, ternyata saya ditanya nih, apa sebab jadi Kristen? Apa sebab jadi Kristen? Hanya itu. Ya saya terangkan, karena baca Alkitab. Baca Alkitab. Baca Alkitab yang mana? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, firman itu adalah Tuhan. Ayat 14, firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Ayat 18, tidak seorang pun pernah melihat Bapa kecuali anak yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Berarti dalam diri anaknya semua pernyataan Bapa ada. Kasihnya, kemauannya, kedaulatannya, kehendaknya lengkap, sempurna hanya dalam satu pribadi, Yesus. Saya terangkan salah satu tim, anggota tim. Mana ayatnya? Ya, tunjukkan ayatnya. Yohanes 1, dia baca. Setelah baca, dia nanya saya nggak jadi Kristen. Loh, kamu bilang kamu baca ayat ini langsung jadi Kristen. Sekarang saya baca ayat ini, saya tidak jadi Kristen. Jawab yang benar, masuk akal. Dia marah-marah. Gitu. Lalu saya jawab, ada bedanya Pak. Apa bedanya? Saya dipilih, Bapak tidak. Oh ya. Saudara, kalau kita percaya Yesus, itu bukan kekuatan kita. Itu semata-mata anugerah, karunia Tuhan telah hampiri kepada kita. Amin. Hormati itu. Siapa kita? Tidak beda dari manusia yang lain. Tapi ada kasih karunia Tuhan, sehingga kita bisa percaya, apalagi bisa beribadah, bisa berbakti. Amin. Padahal iman kita ini harus diakui naik turun. Kalau sudah lapar makan juga. Apa di saudara, terima kasih. Aminnya itu sambil amin. Tapi kalau sudah banyak penderitaan, bergumul. Ayat-ayat Alkitab kita coret-coretin, tanda-tandain. Tapi yang ditandain yang bagus-bagus saja. Mintalah apa saja yang kau kehendaki, aku akan beri. Tandain. Serahkanlah segala khawatirmu, tandain. Tapi tidak ada yang nandain. Celakalah kamu yang munafik. Gak ada, saudara. Kita tandain yang senang. Tidak, firman Tuhan itu utuh. Dia membersihkan diri kita, menguduskan kita, mengajar kita, mendewasan kita, mendidik kita. Luar biasa. Dari situ letaknya. Lanjutkan di sini. Dia mengangkat aku. Akhirnya ayat yang keempat apa? Dia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Tuhan kita. Dulu mulut kita keluh kesah. Mulut kita keluar yang tidak baik. Ya. Apalagi kita ini seringkali suka salah. Katakanlah yang baik-baik dalam diri kita. Amin. Ya, saya ini sudah umur 73. Baru umur 73. Baru umur 73. Saya kalau ulang tahun tidak pernah bilang sudah. Sudah, itu tandanya selesai, saudara. Sudah. Jadi setiap ulang tahun coba katakan apa? Baru. Itu jadi cadangannya banyak. Kalau baru. Tapi kalau sudah, seolah-olah ya. Coba katakan sesuatu yang baik dalam diri kita. Kita lain, kita sering mengutukin diri kita. Kalau pas ketipu orang, kita pukul kepala kita. Sialan. Loh, kenapa sialan ke sini? Bilang sialan di situ. Saudara. Jangan kutukin diri kita sendiri. Berkat Tuhan melimpah. Amin. Katakan sesuatu yang indah. nubuatkan diri kita sesuatu yang baik-baik.
Saya percaya kita akan menerima hasilnya. Amin. Ya, perjalanan saya dalam penjara 6 tahun. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga tidak boleh besuk. Keluarga saya tidak tahu saya masih hidup atau sudah mati, ditahan di mana. Oh, zaman dulu begitu. Sekarang hukum sudah baik, sangat baik. Kalau dulu tangkap dulu baru periksa. Kalau sekarang periksa terus nggak ditangkap-tangkap. Saudara ya, saudara loh. Ya, sekarang sudah jauh lebih baik, tidak apa-apa. Saudara. Saat saya sudah 2 tahun lebih, istri saya boleh kirim, belum boleh ketemu. Baru boleh kiriman. Saya ingat kiriman istri saya. Sejak itu tiap bulan dia rutin kirim roti Kongguan An yang segi 4 itu. Nah, 1 black gitu, saudara. Makanya saya kalau lihat roti itu langsung trauma, saudara. Gitu. Sabun mandi Kamai 1 waktu itu. Odol Pepsodent gitu. Sudah beberapa perlengkapan lain. Ya sudah, selalu. Saudara 2 tahun lebih tidak pernah pakai odol. Tidak pernah pakai odol. Sikat gigi itu udah mencong sana, mencong sini, sudah mengot sana, mengot sini, sudah. Wah, sudah dapat sikat gigi baru, dapat odol. Itu teman-teman dalam penjara minta semua. Ya, itu rasanya tidak mau kumur-kumur. Sayang gitu dengan. Waduh. Istri saya pikir karena cukup besar kan, cukup. Dia tidak tahu dipakai rame-rame. Dan untung Pepsodent zaman dulu bisa dibuka buntutnya sampai bisa dikorek-korek kan. Saudara, sudah. Tiba-tiba habis dan saya berdoa. Saya doa dengan Tuhan, Tuhan tolong, siapa tahu istri saya ingat. Saya doain, saya imanin Tuhan, siapa tahu istri saya mendadak kirim. Karena waktu besuk dari jam 9 pagi sampai jam 2 di penjara itu. Saya kasih tahu supaya nanti kalau pengalaman udah tahu gitu, saudara. Gitu. Dari jam 9 sampai jam 2 saya iman nih, istri saya kirim, istri saya kirim. Kan suami istri itu ada kontak. Ada kontak. Saya kalau pulang pelayanan di mana-mana, nanti pulang mau makan apa, ndak usah WA, pasti dia siapin. Ngerti kontak. Makanya bapak-bapak kita tidak bisa nyeleweng kontak di sana itu. Karena waktu menikah kita sudah janji 2 menjadi 1. Kalau saudara tidak mau ketahuan waktu nikah bilang 2 tetap 2. Gitu. Jangan bilang 2 menjadi 1. Ya, kalau 2 menjadi 1, walaupun dia belum punya bukti yang cukup, ya rasanya sudah ada. Makanya lebih baik jangan, ya. Sudah itu. Saya tidak ngomongin sini. Ini saya ngomongin di Jakarta, saudara ya. Wong sini baik-baik galau lah. Ya, nanti kalau sudah sampai Jakarta baru ngomongin gitu. Udah. Saya berdoa sampai jam 2 nama saya tidak dipanggil. Ya sudah, dari jam 2 sampai jam 5, karena penjara Kalisosok itu di sebelah kantor Kejaksaan Negeri. Saya punya teman baik yang sering berkunjung ke sana, selalu titip uang lewat kejaksaan. Seorang pengacara namanya Adenan Buyung Nasution. Ya, dia abang, ya kami panggil abang. Jadi selalu suka kirim uang 25.000, 20.000, selalu kirim gitu. Dan itu cukup. Jadi mulai dari jam 2 saya doanya berubah. Bang Buyung kirim, Bang Buyung kirim, Bang Buyung kirim, Bang Buyung kirim. Dalam nama Yesus saya mengimani, saudara. Sudah sampai jam 5 kita sudah mandi semua. Apel masuk, dikunci, hitung. Saya bilang 3. Nah, saya kepala kamar karena saking lamanya ditahan. Jadi kalau mau jadi kepala di penjara harus lama-lama ditahan. Gitu, saudara. Saya kepala kamar. Saya bilang 3, sudah selesai. Gitu. Sudah jam 5 mulai saya doa karena sudah dikunci semua. Mulai saya doa, Tuhan, saya tahu Engkau sibuk, jadi tidak usah ngurusin odol, urusan kecil. Ya sudah segitu aja. Jam 7 malam kamar saya dibuka.
Ada orang baru masuk, baru ditangkap, masuk kamar. Dia lirik sana, lirik sini, karena ada 3 di situ. Ya, mungkin tampang saya kurang kriminal, jadi dia deketin saya. Dia bilang gini, kok boleh enggak saya tidur di sini? Oh boleh, saya bilang. Saya pinjemin tikar, saya pinjemin bantal, saya banyak tikar, warisan dari yang bebas-bebas itu. Gitu. Ya itu gunanya kalau ditahan lebih lama, dapat warisan. Ya saudara, ya sudah, saya pinjemin. Lalu dia bawa 1 kantong plastik. Dia bilang, kok titip ini ya, gitu. Saya buka, isinya odol. Odol semua, 10 odol, bukan 1, 10. Saya tanya dia, loh kok kamu isinya odol semua? Dia sendiri kaget, masa iya? Iya. Kenapa? Saya bilang, waktu ditangkap di toko. Jadi punya toko. Jadi waktu ditangkap gugup. Jadi dia masukin pikir yang lain, odol semua. Lalu dia serahkan saya di situ belajar, terima kasih Tuhan. Ternyata Engkau mengabulkan doaku, tidak sesuai dengan pikiranku. Pikiran Engkau melebihi dari apa yang ku pikirkan. Itu cara Tuhan. Amin. Cara Tuhan. Jadi saya dapat 10 odol. Istri kirim 1 odol paling. Ini 10. Wah, saya senang sekali. Sikat gigi tidak boleh pinjam. Ya, saya dapat odol banyak. Besok pagi jam 9 orang ini dibon, dipanggil ke kejaksaan, keluar. Ya sudah, sampai jam 5 sore apel, dia belum pulang. Lalu penjaga datang ke saya, berapa? 4, 1 di luar, 3 di dalam. Oh, yang di luar itu hapus saja. Kenapa? Salah tangkap. Namanya sama, orangnya lain. Rupanya hanya untuk kirim. Ya. Saudara, itu cara Tuhan. Saya belajar sebagai hamba Tuhan, dididik oleh Tuhan di dalam penjara. Makanya saya bersuka cita. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan anaknya. Selalu saja. Jangan ngatur Tuhan. Kita seringkali berdoa tapi ngatur Tuhan. Katanya doa serahkan dengan Tuhan. Jadi kalau Tuhan, mulut kita jadi memuji. Ada pertolongan Tuhan, mulut kita menjadi baru. Terlalu banyak perbuatannya. Banyak. Ya, kata banyak. Saudara perhatikan. Ya, tidak usah takut. Ayat yang ke-6. Ya, banyaklah yang telah kau lakukan. Ya Adonai Tuhanku, perbuatanmu yang ajaib. Ya, terlalu banyak. Coba katakan, banyak. Ya, amin saudara. Mujizat itu tidak kadang-kadang, tidak keberuntungan. Mujizat itu bisa terjadi kalau Tuhan kehendaki. Amin. Dia akan jamah kita. Pasti kita menerima mujizatnya. Banyak. Bahasa Ibraninya bagus. Rabut. Coba ucapkan. Rabut. Banyak gitu. Ya, saya plesetkan rambut, saudara ya. Jadi tidak terhitung. Jadi Tuhan siapkan mujizatnya buat anaknya yang percaya. Banyak. Datanglah kepadanya, mintalah kepadanya, percayalah tidak akan sia-sia. Asal kita dalam ibadah kembali pada ayat yang kedua, aku sangat menantikan siapa? Tuhan. Kalau saudara sungguh menantikan dia pasti berbuat. Dan perbuatannya ajaib. Masalah kita tidak ada yang berat. Terakhir, masalah kita tidak ada yang berat. Tidak ada. Masalah itu tidak ada yang berat. Saya kasih contoh. Ini air aqua. Isinya berapa sih ini? Ya, ada berapa? Ya, 330 mililiter. Ya itu. Bapak punya toko ya. Gitu. Sebab yang beli suka tidak lihat berapa isinya, saudara. Yang jual pasti tahu, saudara ya. Gitu. Ini aqua. Saya umur 73. Saya angkat tinggi-tinggi dengan tangan saya. Masih kuat tidak? Masih kuat tidak? Masih kuat.
1 jam saya angkat masih kuat enggak? Masih. Sehari semalam. Kenapa enggak kuat? Orang beratnya enggak tambah kok. Segitu-gitu juga. Kenapa enggak kuat? Karena terlalu lama. Masalah dan problem itu terlalu lama engkau simpan dalam dirimu. Itu yang membuat hidupmu bebannya menjadi berat. Lepaskan kepada Tuhan, serahkan kepada Dia, akan menjadi ringan di hidupmu. Amin. Itu. Jangan terlalu lama menyesali diri. Jangan terlalu lama menyesali karena ditipu orang. Tidak akan. Biarkan, serahkan pada Tuhan. Tuhan pasti ganti lebih daripada itu. Amin. Loh iya, imani seperti itu. Ya, apa beratnya ini? 1 jam kuat, ya sebentar kuat. 1 hari semalam tidak kuat. Sehebat apapun jadi tidak kuat. Memang beratnya tambah. Kan beratnya tidak tambah. Kenapa terasa berat? Jawabannya hanya terlalu lama. Saudara mau lepaskan bebannya? Supaya keluar dari sini ada kelegaan, ada kemenangan. Amin. Mari kita berdoa.